Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas dan Rahmat Ibrahim. Hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Informasi di paruh pertama akan disampaikan rekan saya, silakan Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara, Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Pertahanan saat ini, Syafri Samsudin, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Sejumlah tokoh seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Agung Gumelar hingga Wiranto hadir di acara serah terima jabatan ini. Usai serah terima jabatan, Prabowo langsung mengikuti arak-arakan menuju istana bersama Menhan Syafri Samsudin. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Syafri merupakan sosok yang tepat sebagai Menhan. Pak Syafri udah lebih tahu kan, sudah disusun oleh tim ya, tim pemerintahan Pak Prabowo. Kira banyak lah. Berarti sosok Pak Syafri itu sosok yang tepat ya untuk melanjutkan Pak Prabowo di pemerintahan? Iyalah, pastilah dipilih oleh Presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan lakukan serah terima jabatan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM periode Februari hingga Oktober 2024 Hadi Cahyanto. Serah terima jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang saat ini telah berganti nama menjadi Koordinator Politik dan Keamanan dilakukan di kantor Kemenko Polhukam di Medan Merdeka Barat, Jakarta. Serah terima jabatan dilakukan secara tertutup. Tampak Wakil Menteri Politik dan Keamanan Ludwig Frederick Paulus juga ikut pada saat prosesi serah terima jabatan. Hal yang paling pertama yang akan kita lakukan adalah komitmen kami untuk bisa memastikan terciptanya dan terjaganya stabilitas keamanan, khususnya di bidang politik dan keamanan. Menyelaraskan seluruh program yang ada di kementerian lembaga yang ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan agar selaras dan mendukung visi, misi, dan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Saya tertijab kepada Menko Polkam yang baru, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, sudah saya sampaikan, dan beberapa pending matters yang harus segera diselesaikan. Beberapa hal yang sudah dilaksanakan, pejabat sebelumnya juga saya sampaikan, namun tetap untuk segera dimonitor, dan saya sampaikan juga dengan adanya perubahan nomenklatur bahwa dari Polhukam menjadi Polkam, untuk kedeputian 3 ini juga tetap harus dioptimalkan karena permasalahan-permasalahan pengaduan masyarakat Dumas itu masih berada di Polhukam. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik 27 kepala badan, penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus Presiden. Antara lain, Tubagus Aceh Hasan Syazili sebagai Gubernur Lemhanas, Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Budiman Sujatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, hingga Luhut Binsar Panjaitan jadi penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia, lantas mengkoordinasikan aktivitas
pengentasan kemiskinan serta mempercepatnya yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, Kesehatan yang khusus berkaitan dengan kemiskinan serta perapian data supaya itu menjadi pedoman sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya. Lembaga Ketahanan Nasional ini menjadi lembaga yang memberikan masukan dan menjadi lembaga think tank bagi Presiden Republik Indonesia dalam memberikan satu masukan kepada Bapak Presiden terkait dengan isu-isu, terutama isu-isu internasional, regional maupun nasional. Karena sekali lagi tentu diminta atau tidak diminta, tentu kami punya kewajiban untuk memberikan masukan-masukan sebagai lembaga think tank. Haikal Hasan atau Babe Haikal dilantik sebagai Kepala Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Haikal bertugas menggencarkan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah maupun perusahaan besar. Haikal Hasan atau Babe Haikal dikenal sebagai pendakwah asal Betawi. Pada Pilpres 2019, Haikal menjadi salah satu juru bicara Badan Pemenangan Prabowo Sandi dan mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dr. Insinyur Arisya nomor 145P tahun pengangkatan kepala dan wakil kepala nomor. Dari total 7 orang penasihat presiden yang dilantik Prabowo Subianto, salah satunya Dudung Abdul Rahman sebagai penasihat khusus presiden urusan pertahanan. Dudung juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Pelantikan 7 orang penasihat khusus presiden itu berdasarkan Kepres nomor 140P tahun 2024 tentang penasihat khusus presiden. Khusus ini tuh sebenarnya posisinya sama dengan One Team Press, apa menggantikan, apa mungkin nanti akan ada One Team Press juga? Setahu saya inilah penasihatnya hanya satu saja, tidak ada One Team Press. Nanti akan berkoordinasi juga dengan penasihat-penasihat seperti Pak Luhut bin Sarpanjaitan juga, Pak? Oh pasti, karena itu kan masing-masing bidang. Ya, ada yang bidang masalah kesehatan, ada bidang masalah politik. Nanti akan kita berkoordinasi tidak secara masing-masing nanti. Setelah sejumlah Menteri Kabinet era Joko Widodo menggelar serah terima jabatan dengan Menteri Kabinet Merah Putih hari ini, para menteri akan langsung bekerja menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah. Untuk mengetahui informasi mengenai serah terima jabatan sejumlah menteri, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di Istana Negara Jakarta. Selamat petang, Cindy. Cindy, hari ini kementerian mana saja yang menggelar serah terima jabatan dan bagaimana dengan kementerian yang dipecah, Cindy? Ya, Ibrahim, setidaknya ada 2. Yang pertama adalah BP2MI yang sebelumnya dijabat oleh Benny Ramdhani, sekarang oleh Abdul Qadir Karding, dan juga dengan wakilnya Christina Aryani. Dan juga yang kedua adalah Kementerian Pertahanan, yang tadi serah terima jabatannya dilakukan oleh Prabowo Subianto kepada Syafri Syamsuddin. Untuk BP2MI misalnya, kalau kita ingat apa yang menjadi fokus mereka setidak-tidaknya dalam 100 hari ke depan, kemarin Christina Aryani menyebutkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah menjadi arahan yang disampaikan dari sebelum pelantikan, yaitu adalah bagaimana tidak hanya meningkatkan perlindungan kepada para pekerja migran, tapi juga bisa membuka peluang kerja bagi para pekerja migran, tidak hanya pekerjaan domestik, tidak hanya menjadi ABK, tapi potensi-potensi lapangan pekerjaan lain itu yang juga diminta dioptimalkan. Kemudian kalau soal Kementerian Pertahanan, tadi sudah rampung untuk pelantikannya sekitar pukul 3 sore, Prabowo Subianto sudah kembali ke Istana Kepresidenan Jakarta. Kalau kita review lagi, tadi ada prosesi sertijab yang dilaksanakan secara militer. Ada pula penandatanganan dan penyerahan memorandum dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024 kepada Syafri Syamsuddin sebagai Menteri Pertahanan periode 2024-2029. Ada pula penyerahan cenderamata dari Syafri Syamsuddin berupa lukisan Prabowo Subianto dalam ukuran besar dan diakhiri dengan penghormatan dan iring-iringan Prabowo Subianto dari kantor Kemenhan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Soal Kemenhan ini atau juga soal pertahanan dari Prabowo Subianto, kalau kita juga membreakdownnya dari visi misi Prabowo Gibran, dari pidato Prabowo Subianto di MPR ketika dilantik, penegakan hukum yang tegas, tidak dalam menghadapi masalah dihadapi dengan gagah. Kemudian juga kalau dari visi misinya membangun Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri di tengah dinamika global, yang kalau dijelaskan lagi dalam visi misi itu adalah
terkait juga dengan kesiapan militer misalnya. Kemudian juga bagaimana pertahanan Indonesia bisa menghadapi ancaman siber, kemudian bagaimana bisa menghadapi diplomasi internasional, pertahanan dan stabilitas politik tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Karena kalau menurut Prabowo Subianto, apapun yang terjadi di global tentu akan berdampak kepada tanah air. Nah, kemudian kalau kita lihat agenda lain dari Prabowo Subianto, Ibrahim dan juga saudara, hari ini juga ada pelantikan dari 7 utusan khusus, 1 staf sus, 7 penasihat khusus presiden. Kemudian juga ada agenda penerimaan tamu negara dari Mesir dan Uni Emirat Arab, serta masih ada agenda ratas yang masih berlangsung hingga sore hari ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda. Saudara, selebritas Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Usai dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran akan menjalani pembekalan Akademi Militer Magelang.